Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa rahimakumullah, senang sekali Allah izinkan kita kembali berjumpa dalam acara Nuansa Iman. Alhamdulillah. Saja di hati. Tentunya tema-tema kita tentunya akan menambah insyaallah wawasan kita tentang kajian agama, dan yang uniknya pemirsa, nantinya kita akan ulas tema menarik, aneh tapi nyata. Seperti apa ya? Dan nanti kita akan ulas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, Al-Mukarram Ustadz Haji Duhar Mizhab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dakwah kita lancar tentunya. Amin. Amin. Tentu saja kita juga bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim dan juga bapak. Ada bapaknya nih pemirsa. Masya Allah, dari Majelis Taklim Korcap 2 Daerah Jala Senastri Armada 1 Lantamal 2 Padang. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak ibu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini semangat sekali kita ya Bu ya, karena tema kita aneh tapi nyata. Apa sih yang aneh gitu ya Bu? Tapi dia nyata. Nah, seperti apa nih ulasannya? Langsung saja kita akan berdiskusi, mendengarkan kajian bersama Ustadz kita. Kepada beliau, tafadhalil mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak dari tema yang hendak kita bahas ini bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 259, aneh tapi nyata. Kenapa dikatakan aneh? Kisah ini lain dari yang biasa. Seorang pemuda yang tertidur 100 tahun, kan aneh. Kalau kita tidur cuman dari waktu Isya sampai ini 100 tahun. Iya. Dia bernama Uzair. Uzair itu menurut orang Yahudi anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi katanya Uzair itu anak Allah. Kalau bagi kita di awal Tuhan itu Esa, satu. Pada suatu kali Uzair ini dia melihat berjalan-jalan lah. Kalau dalam pramuka nama itu menjelajah. Dipersiapkan nasi bungkus, dipersiapkan kendaraan keledai. Berangkatlah pagi-pagi si Uzair itu naik gunung turun lurah, naik gunung turun lurah. Sampai di puncak gunung yang paling tinggi, berhenti si Uzair di situ. Dia lihat di bawah sana ada negeri yang hancur, lulu lantak dihantam gempa. Berapa skala Richter? Saya tidak tahu. Yang jelas hancur negeri itu. Terpikir olehnya, oleh si Uzair, kaifa tuhyillahul mauta. Bagaimanalah Allah nanti menghidupkan orang yang telah mati itu. Sudah berantakan, dagingnya sudah hancur lulu lantak. Bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati itu?
dalam berpikir macam itu, si Uzair itu mengantuk, tertidur dia. Tidurnya sama dengan kita, miring kanan, miring kiri. Lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril. Uzair, Uzair, tidurlah Uzair, duduklah Uzair. Padahal dia mi'ata amin, dia telah tertidur 100 tahun. Aneh, masa ada orang yang tidur 100 tahun? Di dalam ayat itu dikatakan 100 tahun, mi'ata amin. Ketika dibangunkan, ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dijawab oleh si Uzair itu, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tertidur sehari atau setengah hari. Dijawab, dijelaskan oleh malaikat tadi dalam ayat itu, atas perintah dari Allah, bal labista mi'ata amin. Kamu telah tertidur 100 tahun. Deinyo taraso sehari atau setengah hari. Padahal 100 tahun. Yakin tuh, Bu? Itu bukan menurut logika akal. Menurut keyakinan itu baru 100 tahun. Dalam surat Al-Kahfi 309 tahun. Kehendak Allah. Lalu wanzur ila ta'amika wa syarabika. Dia membawa nasi, dia membawa minuman ketika itu. Lihatlah makananmu, lihatlah minumanmu. Nyembuhkan nasi bungkunya oleh Uzair, dia minum airnya, lam yatasanna, tidak berubah. Aneh lagi, masa ada nasi 100 tahun, makanan 100 tahun, air 100 tahun tidak berubah rasa. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, jadi tidak bisa diukur dengan pikiran kita. Itu anehnya. Tapi nyata. Kenapa dikatakan nyata? Nyata kisah aneh itu ada di dalam Al-Quran. Bukan berita bohong, bukan berita hoax, bukan berita korat, berita Al-Quran. Kalau Al-Quran mengecek, iya teman. Wanzur ilahi marik. Karena Uzair kolah 100 tahun tidak makan, tidak minum, dia makan nasinya tadi. Habis sabungku itu. Air minumnya habis. Tasindao si Uzair. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut. Senang hati. Nyo perintah dek malaikat. Wanzur ilahi marik. Keledaimu. Lihatlah keledaimu. Nyo lihat dek Uzair. Rupa ndak ada. Jangankan keledainya nan kado tali sendak dole dong. Dicari kasinan kamari, kalau di Padangko dicari aka lubuk linta, dicari air dingin ndak ke lubuk menturun ndak ada do. Kembali dia ke tempat semula. Wanzur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas. Allah berbuat sekehendaknya. Terdengar suara naik tanah tadi. Naik tanah berubah menjadi tulang belulang, berubah menjadi daging, bergabung menjadi satu tagak keledai itu balik. Qala inni a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Terucaplah dari bibir si Uzair tadi bahwa Allah maha mampu berbuat segala sesuatu, kehendaknya Allah. Tajawablah apa yang dikatakan, apa yang menjadi beban dalam pikiran, pertanyaan dalam pikirannya itu. Bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati itu. Lanyo cali, nyo saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mampunya Allah. Keledai itu kanlah 100 tahun yang lalu matinya tuh. Hidup tegak kembali. Terucap, yakinlah dia bahwa Allah maha mampu berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Aneh tapi nyata. Berarti ini yang kita ambil dasarnya Ustaz ya. Kenapa kita membahas tentang aneh tapi nyata. Tapi kalau secara logikanya kan ini tidak masuk di akal kita. Masuk akal. Bagaimana cara menumbuhkan keimanan kita walaupun ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran dan tidak perlu diuji kembali. Tapi untuk menambah keimanan bahwa kita harus percaya ini memang ada, seperti apa caranya Ustaz? Itu kembalikan kepada iman kita. Karena Al-Quran itu panutan kita, petunjuk kita. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat itu?
Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Yakinlah kita bahwa itu kehendak Allah. Artinya bahwa kita kini hidup, nanti mati. Mau mati, Bu? Mau mati, Bu? Siapa yang ragu. tidak mau mati, siapa yang takut mati, tolol, bego. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah dalam Al-Quran. Tapi bahwa memang butuh persiapan ya Ustaz. bertu persiapan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau lebih baik daripada dunia, bagaimana supaya baiknya? Persiapkan. Nak jangan takut ya mati, persiapkan untuk kematian itu. Amal soleh selama hidup di dunia. Barulah nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Persiapan kita. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia itu, kalau akhirat, Dunia itu, apa tuh Ustaz? yo banyak Senda gurau ya Ustaz. senda gurau. Dunia itu kata Al-Quran sandiwara, permainan, menggoda. Sehingga lupa dengan kematian itu. Berarti ini kita kaitkan juga ya Bu ya, barangkali yang tadi Ustaz jelaskan aneh tapi nyata. Kenapa Allah adakan di dalam Al-Quran kita ada orang yang hidup dan tidur selama 100 tahun. Apa hikmah yang harus kita ambil nih Ustaz? Itu berarti kalau kita membawa amal, persiapan kita yo agak lengkap lah. Nanti di dalam kubur itu terasa sebentar. Datanglah hari berbangkit. Kita di kubur itu sampai berbunyi trompet yang kedua. Ketika trompet kedua dibunyikan, ditiup oleh malaikat Israfil, wa izal kuburu buang sirat. Kubur itu dibangkit. Kalau kita membawa amal-amal soleh, sebentar rasanya dalam kubur. Tapi kalau enggak, lama sekali rasanya di dalam kubur tuh. Mengeluh-ngeluh. Untuk itu, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Tentu persiapkan apa yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Hendaklah masing-masing kamu mengkaji, melihat, mengevaluasi, meresek tapi kain sorang-sorang apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok yang kekal abadi. Dalam Al-Quran kan juga dijelaskan. Dijelaskan. Kalau kita dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Iya. Tahap-tahap tersebut kan harus ada persiapan juga ya Ustaz ya. Ada. Seperti apa yang harusnya kita lakukan Ustaz? Persiapannya utamanya sholat. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Apapun alasannya, apapun sibuknya yang sholat. Karena penduduk sorga akan bertanya ke penduduk neraka. Di mana kita tahu? Lihat dalam Al-Quran. Masalakakum fis sakar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Mungkin tetangga kita, mungkin anak kita, mungkin udah awak, suami awak. Bisa ditanya nanti, kenapa anda masuk ke dalam neraka? Masalakakum fis sakar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka itu? Jawabannya utama sekali. Lam naku minal musallin. Aku dulu tidak sembahyang. Apa artinya? Siapa yang tidak sholat pasti menurut ayat masuk neraka. Jangankan meninggalkan sholat, melalaikan saja neraka juga. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Persiapan. Berarti yang pertama persiapan yang harus kita lakukan adalah sholat. Sholat dijaga. Apalagi deh Ustaz kira-kira persiapan yang harus kita lakukan? Persiapan yang berikutnya di dalam Al-Quran itu dikatakan amal soleh. Kalau sholat itu berupa kewajiban, tidak nan wajib sedo, yang sunat. Kalau mau tahajud di malam hari, tambah amal-amal soleh kita itu. Yang berikutnya penyebab orang masuk ke dalam neraka itu tidak mau membantu fakir miskin, anak-anak yatim. Sakunya bajai saya. Pilit ciki sampai pilit karyang. Jangan. Berikutnya dalam ayat itu dikatakan sering berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. Muncung tuh kemari lapis.
Tidak bermanfaat. Tidak Banyak hal ya, bermanfaat, Ustaz, ya? berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempatnya, bahwa dia tidak yakin dengan adanya hari berbangkit itu. Rupanya ada, timbul penyesalan. Ya. Apa penyesalan? Masuk neraka. Belum lagi masuk neraka, sudah menyesal. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Latagak di pintu neraka, di hadapan Allah, disaksikan oleh para malaikat, mendoa dia. Rabbana absor, oh Tuhan, kami telah melihat nerakamu. Wa sami'na, kami telah mendengar raungan nerakamu. Farji'na, Tuhan baliklah kami ke padang balik. Baliklah kami ke dunia balik. Tidak ada cerita. Karena hari itu bukan hari beramal soleh, bukan hari berbuat baik lagi, tapi ada hari pembalasan. Menjelang itu datang, bersiap-siaplah diri kita untuk mempersiapkan diri. Kalau untuk dunia galang-gadang bisa, foto mewah bagus, tapi untuk akhirat itu bukan harta kekayaan, bukan pangkat jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan deputinya banyak, bukan di otonya rancak, bukan karena pangkatnya tinggi, tapi adalah orang yang bertakwa kepadanya. Masya Allah, luar biasa pembahasan Persiapan kita yang akan kita bawa itu. Itu beberapa hal yang harus kita persiapkan, Iya. Ustaz, ya. Gimana ibu-ibu bapak, masih semangat? Nuansa iman? Nuansa iman? Alhamdulillah. Saja di hati. Rasa terketuk hati kita ya Bu ya, bahwa memang banyak hal yang harus kita persiapkan, apalagi menimbang aneh tapi nyata, bahwa ada orang yang 100 tahun tidur tapi bisa bangun. Begitu ya Ustaz. Ya. Nah, tapi kan kita antara lisan dan perbuatan itu kan harus sejalan ya Ustaz. Sejalan. Bagaimana kita memang percaya bahwa hari akhir dan berbangkit itu ada, kalau seandainya perbuatan kita masih belum sesuai dengan aturan? Apakah itu tidak menyimpang antara lisan dan perbuatan, Ustaz? Bisa dijelaskan? Tentu yang diharapkan tentu antara lisan dan perbuatan itu serasi, Ya. sejalan. Kita mengatakan dalam kepada diri kita, aku beriman kepada, aku percaya kepada Allah, Ya. artiku percaya kepada Nabi, percaya kepada kita, tapi ngaji tidak namu. Berarti hanya lisan yang berbicara. Harus serasi sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Kalau tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, kata Nabi itu munafik. Makanya apa yang kita ucapkan, aku percaya kepada Allah. Bagaimana percaya kepada Allah? Bukan hanya sekedar di lisan, melaksanakan perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita berpercaya kepada Nabi dan Rasul. Nabi itu orangnya uswatun hasanah, contoh tauladan. Dia berkata yang baik, contoh itu. Sesuaikan itu. Kalau tidak kasamu banat, beda-beda tipis lah. Kalau tidak seperti itu, jatuh kepada munafik. Makanya sesuaikan antara apa yang kita ucapkan. Kita kan sudah berjanji di setiap waktu sholat ini. Waktu sholat kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Minta lagi kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar. Iya. Ikrar ucapan kita harus sesuai. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Iya, janganlah minta kepada kuburan, janganlah minta kesini-kesini, kesana kemari, hanya karena Allah. Iya. Kalau melenceng dari itu, kita menyimpang, jatuh kepada kefasikan, kemusyrikan. Baik Ustaz. Ini memang hal yang harus kita kunci ya pembahasan kita ya Bu ya. Memang kalau kita ulas kembali, bahwa mengimani hari akhir, hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat itu sulit gitu ya. Tapi memang harusnya kita tingkatkan kembali keimanan dengan adanya pembuktian melalui perbuatan. Kita tahan terlebih dahulu pembahasan kita Ustadz dan juga ibu-ibu, pemirsa rahimakumullah. Kami juga menunggu dialog interaktif bersama Anda di 0751463133. Namun sebelum itu kita akan tampilkan sesuatu yang menarik untuk pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Nuansa Iman. Aksi
kocak Cabiak dan Lydia memang tak ada habisnya. Menghibur orang itu salah satu kegiatan sosial juga ya. Keduanya begitu padu menyajikan hiburan sekaligus informasi dan edukasi pada pemirsa. Jadi betul kan mereka punya. Sebagai ketua RT, rumah Cabiak selalu terbuka menerima mereka yang masuk ke wilayah RT-nya. Kok jadi takut, kok jadi Pak RT? Yuk nonton komunitas ini. Setiap Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Mau kemana Pak? Mau benerin antena. Siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Jangan gerak. Pakai set top box Pak, saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapet. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Nuansa Iman, pemirsa. Kami masih menunggu dialog interaktif bersama Anda di 0751463133. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Nuansa Iman. Alhamdulillah. Saja di hati. Ternyata ada yang aneh tapi nyata ya, Bu ya. Harus kita imani walaupun secara logika kita tidak sampai ya, Ustadz ya. Tidak boleh dilogikakan dan tidak mampu kita logikakan. Nah, mungkin barangkali ibu-ibu mau bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz kita, persilakan. Siapa Ibu yang ingin bertanya dulu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia dari Majelis Taklim Korcap 2 Daerah Jalasenastri Armada 1 Lantamal 2 Padang. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam hukum Islam boleh nggak kita menentukan target untuk menikah? Padahal jodoh itu sudah Allah tentukan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini kalau dibilang yang akhir-akhir, hari akhir gitu, tapi memang nggak jelas juga ya Ustadz ya. Ini jodoh gitu. Kita jawab langsung barangkali. Apakah bisa kita menentukan gitu ya? Silakan dijawab Ustadz. Mengenai jodoh, lahir, meninggal, itu ketentuan Allah. Ya. Kita hanya bisa berusaha. Kalau izin dari Allah belum, ya ndak jadi. Ada-ada aja langannya. Kita boleh berniat, apalagi niat itu ikhlas, tulus, dengan tujuan yang baik, silakan. Sepanjang itu sesuai dengan apa yang disampaikan orang tua. Jangan karyati saya. Jangan mendagan diawasin kalau pada orang tua itu ilmunya, pengetahuannya sudah banyak. Lah tentu denyo dahanan ke mampu, rentianan ke mancucu.
Ikuti itu, taati apa yang dikatakan, dinasihati oleh orang tua. Menghargai orang tua itu, apa yang dinasihati kita taati. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Elok ke orang tua, seiyo setido. Janganlah mak dia awak saja. Jangan, karena nanti penyesalan itu datangnya kemudian. Kalau penyesalan itu datang, sedangkan tadi dikatakan di pintu neraka saja sudah menyesal. Apalagi di dunia. Nah, nanti kalau orang tua memberi nasihat, laita makan di kapal awak lai sesuai, ya laksanakan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena masalah jodoh itu, ya Allah yang menentukan. Berarti ini gaib juga ya Ustaz ya? Hah? Gaib. Gaibnya artinya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, kita berusaha. Kita berusaha. Berarti memang ada ikhtiar dalam penentuan jodoh ini. Tahulah, ya ada ikhtiar. Ada seleksi, ini bapak ini ganteng atau. Tapi yang paling utama di dalam penentuan jodoh itu, utamakan bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena harta kekayaannya. Karena pangkat jabatan itu bisa jatuh, harta kekayaan itu bisa ludes, tapi keimanannya, akhlak budi pekertinya utamakan. Kalau akhlak budi pekertinya sudah the best lah, rancak, itu rezeki itu datang. Tapi tidak mudah ya Ustaz ya, karena ini tidak kan mudah. Terkait dengan rukun iman kita juga ya Bu ya, Iya, percaya dengan takdir gitu. Kalau memang ini kita sudah berjodoh dengan seseorang ternyata tidak sesuai atau malah berarti berpisah, tidak dikehendaki oleh Allah. kembali lagi takdir kita harus Takdir diperkuat kita ya Ustaz ya, keimanan untuk qadar baik dan buruk tersebut. Sudah terjawab Ibu? Sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah. Alun sudah lai. terjawab. Alun terjawab lai. Indah ilah bajodoh. Kirain tadi pertanyaan Ustadz alun lai itu jawabannya ya. Indah Tapi maksud jodohnya. kamu tuh Masya Allah. mungkin kok alun berkeluarga gitu. Kita doakan ya Ustadz ya. Amin. Ini kode keras nih. Kita doakan bersama ya Bu ya. Berdoa berjamaah. Baiklah, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Yosi dari Majelis Taklim Korcap 2, Daerah Jalan Senastri Armada 1, Lantamal 2 Padang. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana hukumnya suami istri yang tidak memiliki keturunan, lalu mereka sepakat untuk mengadopsi anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan keimanan dan penambahan iman dengan takdir nih Ustaz. Ya. Ada ikhtiar dalam mencari keturunan. Kalau gitu ya, selaku ikhtiar manusia sudah dilaksanakan menurut aturan-aturan yang berlaku. Namun ketentuan keputusan di sisi Allah. Sudah berusaha semaksimal mungkin dengan langkah-langkah yang positif sesuai dengan aturan agama. Lah dilaksanakan, ndak juo ketentuan di tangan Allah. Bagaimana mengadopsi anak sepanjang itu berniat baik dan yang punya anak tadi mau anaknya diadopsi, apalagi biasanya dari keluarga terdekat, ndak. Iya, Ustaz. Sangat bagus, the best rancak tuh. Karena kadang-kadang menyangkut rezeki awak tu ado dinyo, rezekinya ado dia saling. Apalagi kalau dia orang tua yang tidak mampu, ekonominya melarat, terbantu dia, anaknya bisa disekolahkan, anaknya bisa menurut manusia normal bisa anak-anak sekolah, dia sekolah, anak-anak main di macam-macam. Bagus, tapi luruskan niat bahwa itu ini membawa kebahagiaan juga. Kadang kalau sama aja sedekah. Bersedekah itu, bersedekah rezeki, anaknya payah susah hidupnya, bajunya copang camping, kita bantu. Memang itu yang diharapkan oleh agama. Kalau memang indahnya awak punya anak tapi mau adopsi lagi, bagus, bagus itu. Memang begitu agama kita, saling tolong membantu kepada yang tidak mampu. Karena usaha bisa sama, tapi rezeki belum tentu sama lah. Allah yang menentukan. Mungkin ada isinan rezekinya membawa kebahagiaan bagi diri awak.
Apalagi kalau lah tua macam awak kau kan, nantinya lah kadang lah tahu, lah dididik selama kau orang tuanya, membantu dia, bagus. Kalau mau adopsi itu. Baik, sudah terjawab ya Bu? Sudah. Berarti tadi sudah 2 yang bertanya dari ibu-ibu kita nih Ustadz. Sebelum kita lanjutkan berdiskusi dengan ibu-ibu kita, dari 2 pertanyaan tadi nih Ustadz, Kiki lihat ibu-ibu lebih bertanya kepada menambah keimanan dengan takdir Allah. Kalau tadi kan kita mempersiapkan untuk akhirat yang tidak bisa kita logikakan. Nah kalau untuk takdir kan juga demikian Ustadz. Seperti rezeki yang kita rasa itu untuk kita, ternyata diambil orang. Jodoh yang kita rasa dia yang terbaik, malah gagal ya Kak ya. Atau anak yang sudah puluhan tahun kita tunggu, ternyata belum dikasih Allah. Bagaimana keimanan kita untuk bisa ada beberapa langkah di dalam Islam itu. Berdoa, berniat dulu, sudah itu berusaha sesuai dengan kemampuan. Sudah berusaha, tadi niat ya, niat yang ikhlas, kemudian berusaha semaksimal mungkin, lalu berdoa. Sudah dijalani ketiga-tiganya, serahkan kepada Allah. Ketentuan terakhir di tangan Allah. Bagaimanapun kita berdoa, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mengabulkan, tapi Allah berjanji, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, aku itu dekat. Aku akan kabulkan doa-doa mereka. Sepanjang doa itu memang dari ketulusan hati kita. Jadi utang kita berusaha, keputusan di tangan Allah, berserah diri kepada Allah, tawakal. Itu semuanya sudah dijalani. Allah tentu tidak mungkin sia-sia kepada hambanya yang dia sayangi, yang dia Rahman dan Rahimnya Allah. Silakan berdoa, bertawakal, tapi jangan awak duduk-duduk saja, ndak mau usaha. Minta rezeki banyak di mana datangnya. Harus ada usaha. Kalau usaha sudah luar biasa, tapi ketika tawakal jalannya masih belum terjawab, gimana Ustaz? Terjawab bagaimana karena sudah tawakal tuh masih itu ketentuan Allah. Ada hikmahnya di balik itu. Awak yang enggak tahu. Kita yang enggak tahu. Jangan mau POP lah, kalau Allah enggak adil, Allah enggak gitu. Nah, itu salah sekali. Karena ada orang yang menuduh Allah itu tidak adil. Dikatakannya Allah itu tidak adil. Seorang petani, peladang, pekebun dia bertanam cemangko. Laba buah cemangko tadi badannya litaknya basanda di batang beringin. Istirahat. Dilihatnya batang beringin gadang. Buahnya kecil-kecil. Sedang kurang sedang kelereng. Dilihatnya batang semangka, batangnya ketek buah kadang. Kan tidak adil kaya katanya. Dituduh Allah tidak adil. Seharusnya buah beringin ini sebesar buah cemangka. Buah cemangka sebesar buah beringin. Karena batang ketek, buahnya ketek juga. Ditimpo sedang bermenung-menung seperti istirahat macam itu. Jatuh buah beringin tadi. Ditimpo hidung. Tak puranga. Untunglah Allah itu. Untung buah beringin ini kecil. Kok gadang segadang buah cemangko, cungak kepala tu dia. Jangan seperti itu. Karena apa yang menimpa diri kita sudah ketentuan Allah. Utang kita berniat, berusaha, serahkan diri kepada Allah. Suatu ibadah itu. Bahwa kita memang lemah, Allah yang maha berkuasa. Berarti termasuk jihad, fatawakal ilallah. Jihad. Ya? Baik. Jihad itu tidak parang. Iya, betul. Mari kita berjihad untuk tawakal ya Bu ya, Masya Allah. Sepertinya kita juga akan mengimbau kembali kepada pemirsa yang ingin berdiskusi bersama kita di sini di 0751463133. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Mbak Marisa, Kak. Dengan siapa Ibu? Mbak Marisa. Iya, silakan Mbak Marisa. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa bertanya di luar tema Ustaz? Baik, silakan Ibu. Boleh. Mbak, ciri-ciri kalau doa tidak dikabulkan oleh Allah Ustaz. Itu saja Ibu.
lain Ustaz. Oh iya, Cik Lai, silakan. Cik lain, awak supaya khusyuk dalam solat tu Ustaz, supaya panganan nak kasihan kesiko kesitu dan itu Ustaz. Ya. Itu saja Ibu, Mama Risa. Itu saja Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ulang pertanyaannya Bu. Baik, siap. Yang pertama doa. Nah, kita sudah berdoa tapi belum dikabulkan juga. Nah, seperti apa nih prosesnya? Yang kedua juga sholat. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat tersebut? Sudah. Ya, silakan Ustaz. Kalau doa tidak dikabulkan oleh Allah, kita sudah berdoa. Allah itu jangan didikte. Dan mungkin bukan tidak dikabulkan, mungkin ditunda dulu. Mungkin ditunda atau jalan lain. Diberi keringanan oleh Allah, diberi jalan oleh Allah. Nah, mungkin sehat walafiat itu kan rezeki. Itu kan kalau tidak dikabulkan juga terkait kata Ibu tadi. Kalau tidak dikabulkan, tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Cuma kita tidak tahu bagaimana caranya Allah. Makanya kita keyakinan bahwa Allah selalu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da' wa tadda'. Itu ayatnya. Allah akan kabulkan segala permintaan hambaku sepanjang dia mau meminta. Tapi meminta itu jangan sampai seperti minta piti ke orang tuanya lagi, piti wasadibu sekali. Tidak. Ada caranya Allah. Mungkin badan sehat walafiat, tidak keluar piti dah kan. Ya. Berarti ciri-ciri doa yang tidak diterima atau tertolak itu seperti apa? Iya, kembali kepada diri kita. Sudahkah kita menjalankan perintah? Sudahkah kita menjalankan larangan? Awak meminta kepada Allah tapi ibadah tidak. Harus seiring dia. Karena Allah maha mampu, Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya. Jangan dikatakan dituduh Allah itu. Karena Allah maha kaya. Tidak kabar pikir dari mana datang piti dan lagi tidak. Allah mudah semuanya. Kun fayakun. Mudah bagi Allah. Jadi percayalah, bukan Allah tidak mengabulkannya, tapi Allah tidak mengabulkan seperti apa kita mengabulkan. Minta piti, kau piti. Ya. Minta baju, ini baju. Ada caranya Allah, jalannya oleh Allah. Mungkin melalui tangan orang-orang lain seperti yang dikatakan tadi, mengadopsi rezeki anak itu ada melalui tangan awak dari Allah, dipercayakan, diamanakan untuk dia. Kalau ciri-ciri sholat yang tidak khusyuk dan seperti apa cara mengatasi? Ciri-ciri sholat yang sudah khusyuk itu merantau. Pengana itu paca. Ya. Itu makanya kita lebih diutamakan ke masjid. Karena di masjid itu kita sudah dipandu, diatur, awak cuma sami'na wa atau menuruti. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kalau di rumah, ayatnya yang paling singkat, yang paling pendek. Ya. Inna a'tayna kal kausar, inna a'tayna kal kausar. Ingin cepat, aku gulita jarang loh kok. Kenapa ketawa Bu? Ya, Bu, ada yang seperti itu. Ya. Nenek-nenek, mungkin ibu-ibu pulang di kantor, awalnya pulang dari kerajo, belanja ke pasar. Ya. Dietong di rumah pelanjo tadi. Kok sembahyang asar belum lagi? Dietong dulu. Rupanya awak belanja 300.000. Lah dia dicek balik, hilang piti 10.000. Sembahyang dulu, takkan nama. Ditong rupanya piti yang 10.000 itu pembali cindu tadi. Karena dalam sholat itu berarti merantau. Makanya di dalam sholat itu carilah tempat yang sejuk, jauhkan dari godaan lah. Seperti di masjid kan tidak ada. Usahakan, apalagi di masjid itu. Kalau di rumah banyak gangguan. Kalau kami sudah tua ini cucu. Dibilang nenek belum sholat ya nak, duduk di sini nyampe sebegadang. Lah dia lagi HP masing-masing. Nenek sholat, jangan ribut ndak. Baik Ustaz. Rakaat yang pertama, aman. Rakaat kedua aman. Rakaat ketiga, tapaki seorang. Ampanganan dia. Menanginya. Oh nek, dipanggil nenek. Rakaat ketiga kecepatan 180 sejam. Ngebut. Habis sholat, ditanya, angpanganan diang. Dijawabnya, ndak ada nampak ada dia nang cekek kapal lo. Nenek sholat
mencari cucu bercakap. Baik Ustaz, luar biasa. Kapan mau sholat mau khusyuk? Ya, berarti memang kita ada usaha ya Ustaz, iya, ya? usaha, Tempat yang nyaman ketenangan. dan cara-cara yang juga lebih baik. Mudah-mudahan sudah terjawab nih untuk ibu yang bertanya tadi. Kita tahan terlebih dahulu Ustaz dan juga pemirsa rahimakumullah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Nuansa Iman. Kita akan segera kembali. Anak si Mida, cucu Tek Roy, nampak gitik sekali dia ambo. Cincin stinting dulu ya ndak. Wih sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, kan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada puluh tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara Nuansa Iman. Alhamdulillah. Saja di hati. Sepertinya ibu-ibu kita masih ada yang ingin bertanya nih Ustaz. Kita persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Dewi dari Majelis Taklim Korcap 2 Daerah Jala Senastri Armada 1 Lantamal 2 Padang. Ingin bertanya Ustadz, iya, silakan. Apakah seorang perempuan muslim yang sudah bersuami boleh menentukan karirnya? Padahal dalam Islam seorang istri wajib hukumnya mentaati perintah suami. Mohon penjelasannya dalam hukum Islam Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi sudah ada jawabannya. Padahal gitu ya Ustaz ya. Ya, padahal ya.
sepanjang itu ada musyawarah dengan suami, dia izinkan, silakan. Tapi kalau tidak, taati dia, karena hikmah di balik itu, ada tujuan di balik itu. Mungkin diantaranya anak-anak kita, maklumlah anak-anak sekarang godaannya 1001. Dulu kita tidak pernah pakai HP, radio saja di seumur saya tidak ada. Sekarang dari godaan-godaan itu banyak yang akan membentuk watak karakter anak kita kalau tidak ada ibu TK-nya di rumah, kalau tidak ada orang tuanya. Makanya itu mungkin kalau dilarang oleh suami jangan dipaksakan. Tapi kalau dia izinkan, maklumlah mungkin faktor ekonomi bisa lebih baik, ya silakan. Tapi jangan lapa calo pariuk gara-gara itu kan, tidak baik. Taati dia. Tentu kita menanyakan apa alasannya, apa kendalanya, apa maka kalau andaikan dilarang. Tapi kalau di zaman ini rasanya boleh sepanjang bisa menjaga diri kita, jangan menimbulkan kecurigaan bagi suami kita. Silakan, sebab anak itu lebih utama dari segalanya. Kalau nanti dia tidak terbimbing dari kecil, deketek teraja-raja, kadang tak bau-bau lah tak biasanya dengan bergaul yang tidak karuan, dampaknya setelah dia nanti dia melawan, membangkang kepada kita. Itu mungkin tujuan biasanya seperti itu, demi menjaga pendidikan anak. Baik, sudah terjawab ya Bu? Sudah, Paham Bu? Baik. Baik, kita juga akan jawab telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ana di Tumulitan. Ya, silakan Ibu Ana pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada pertanyaan juga. Yang pertama, cara tahu kalau kita dapat hidayah dari Allah itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua, misalnya kita ikhtiar untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu memang memimpin kita untuk lebih terarah ke yang lebih baik, Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih, Pak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Ya, dan yang kedua, hijrah nih. Dalam proses hijrah itu seperti apa kalau Allah memang sudah membantu kita dalam hijrah? Yang hidayah dan hijrah itu hampir sama itu. Sejalan ya Ustaz ya? Prosesnya. Kalau hidayah itu lihat dari sikap tingkah laku. Biasanya malis sembahyang, akinilah tajadi memikir bana cintona ke sembahyang. Biasanya jarang berbuat baik. Biasanya ucapan itu yang tak karuan. Itu didapat cuma-cuma atau ada usaha nih Ustaz? Tiba-tiba kita dapat hidayah gitu ya Bu, atau ada usaha? Harus ada usaha. Harus ada usaha. Nanti akan dia terasa perubahan itu. Lihatlah Umar bin Khattab, itu musuh bebuyutan Nabi itu. Betul. Dia akan membantai Nabi. Dihasanya, pisaunya, parangnya sampai tajam. Bah tajamnya dicukur ke janggui tangga sengui deh. Ndak baju, ndak pakai solop terompa, matanya merah. Wajahnya merah, marabo, emosinya sangat tinggi. Ketemu disimpang oleh sahabat yang lain. Umar, ndak kemana Umar? Saya akan memenggal kepala Muhammad dengan pedangku ini. Dinasihati oleh orang temannya tadi, ya Umar, tidakkah sadar engkau adikmu sedang membaca Al-Quran di rumah? Semakin emosi dia akan memancung kepala adiknya. Karena mempercayai Muhammad. Balik dia ke rumah, di janjang di depan rumah terdengar suara di atas. Adiknya sedang membaca Al-Quran. Jatuh pisau parangnya tadi, badannya menggigil. Dia cari Muhammad tadi tapi bukan untuk membunuh lagi. Muhammad la ilaha illallah. Dia dapat hidayah. Mayyahdillah fala mudillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlilhu fala hadiyalah.
Siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Artinya hidayah petunjuk itu hanya milik Allah. Tugas kita berusaha. Dan usaha jangan tak dia lah saya maco sadunyo. Kau mati lah sakit dan harus ada ikhtiar usaha. Ya. Dan salah satu usahanya adalah hijrah tadi ya Ustaz. Hijrah tadi pindah. Calilah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Cari langit, lihat bumi, bagaimana langit, bagaimana bumi. Lihat matahari, sunset terbenam. Kalau dilihat secara nyata, matahari ini terbenamnya di dalam laut. Kalau lah terbenam di dalam laut itu menggalaga ianya enggak. Tentulah angui ikan tu lah dia. Nyatanya enggak. Siapa yang kuasa itu? Siapa yang bisa berbuat seperti itu? La ayatil liulil albab. Sebagai pertanda adanya Allah bagi orang yang berfikir. Pikirkan. Jangankan itu, makanlah. Manggis makan, limau mani, lanse, celik. Batangnya dekat. Rasanya kok lain. Buahnya kok lain seperti tadi. Ada hikmah di balik itu. Batang beringin besar, buah kecil. Untung kecil. Kalau besar, cungak kapal luar nih. Jadi ada ikhtiar, ada usaha, langkahnya seperti itu. Tandanya lah dapat hidayah. Desianu tu lah berubah ya. Dulunya cari bungkang segini sopan. Dulunya tak tentu pintu masjid kininya nan dulu ke masjid. Nampak perubahan dari akhlak tingkah laku perbuatannya nampak. Baik Ustaz. Tidak namu sembahyang. Muncungnya wah. Berarti hijrah itu adalah salah satu usahanya dan jawaban dari hijrah yang dibantu adalah Allah beri hidayah, gitu ya Ustaz? Insyaallah. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab nih untuk Ibu Ana yang ada di Tunggul Hitam. Nah Ustadz, di sesi akhir ini barangkali kita mengulas secara singkat seperti apa persiapan kita menuju akhirat nantinya, karena kita tentu saja nanti akan dibangkitkan kembali. Silakan Ustadz. Dari judul tadi nampak aneh tapi nyata, yang intinya bahwa kita di dalam kisah itu akan mati. Mati itu diantar ke kuburan. Sampai kapan kita di kuburan? Sampai berapa tahun? Hanya sampai berbunyi terompet oleh malaikat Israfil. Ditiup terompet, wa izal kuburu buang sirat. Kubur-kubur itu dibangkit. Yeah. Dibangkit itu semuanya batilanjang bule. Bugil. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, ndak malu waktu bugil ketika keluar dari kubur masing-masing, semuanya bugil. Aisyah ketika itu ndak terkena malu dia, kata Rasulullah, yang ingat ketika itu adalah perbuatan tingkah laku. Di sini akan nampak nanti sianan elok, sianan buruk, sianan beriman, siapa yang tidak beriman. Kalau tidak beriman, takana sadonyo, parangai itu takana sadonyo. Nan kitik, nan gadang, nan singayun, nampak semuanya. Dimasukkan ke dalam sebuah catatan buku amal kita masing-masing. Baca sendiri nanti. Di sini akan tahu ada yang terima kitab di tangan kanan dari depan, ada yang terima dengan tangan kiri dari belakang. Fa'amman utiya kitabahu biyamini, dengan tangan kanan kalau lai amal soleh kita. Kalau di tangan kiri karena banyak merah padonan hijau. Kejahatan, tidak lo pandai minta ampun. Apa intinya? Agar kita merasakan kebahagiaan di akhirat itu, nilai diri dari sekarang. Ramadan kan akan masuk, hanya beberapa minggu lagi. Tentu jelas tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak salah. Tidak akan bernama gading kalau tak retak, tidak akan bernama manusia kalau tak salah. Nilai diri kita banyak dosa dan kesalahan, supaya timbul motivasi, supaya timbul semangat untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan suci, akan dikabulkan doa dan itu perbanyaklah persiapan kita untuk hari yang kekal abadi. Jangan sampai kita meleset, tergelincir masuk neraka. Satu hari dalam neraka, alfasanatim mimma ta'udun. 1000 tahun dunia sehari.
Kalau dapat 2 hari 2000 tahun dunia. Kalau dapat sebulan pakai kalkulator. Ya Allah. Baik Ustaz. Bersiap. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita tingkatkan keimanan serta motivasi untuk memperbaiki diri karena banyak hal yang aneh tapi nyata. Terima kasih kepada Ustaz dan juga ibu-ibu. Masih semangat ya Bu ya untuk meningkatkan ibadah dan keimanan, nuansa iman. Alhamdulillah. Tentunya juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan nuansa iman pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasul